Tuhanku rindu masuk dalam hadirat waktu menanti bahwaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang katakan Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu waktu menanti waktu mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Silakan Ibu Gembala. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah menjelma menjadi manusia Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Hari ini hari yang penuh sukacita bagi kami, di mana kami memperingati hari kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami mau memuji memuliakan Engkau, mengagung-agungkan Engkau. Di tengah alam terbuka ini Tuhan, kami bersyukur kami melihat ciptaan-Mu yang sungguh ajaib. Sebab itu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan lingkungan di sekitar kami menyerahkan jalan ibadah saat ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin dan tuntun kami semua. Ibadah kami serahkan hanya kepadamu Bapa, dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi. Di dalam nama Bapa, Anak, serta Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Masih kuat berdiri kan? Ada sukacita hari ini? Amin. Oke, kita akan angkat pujian. Tapi sebelumnya coba lihat kiri kanannya, muka belakang, katakan selamat Paskah. Oke, kita angkat pujian mengatakan Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah pengampun. Kuasa maut dipalahkan.
hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah kemenanganku. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Teman, pada saat kita mengatakan dia sungguh baik, tunjuk ke atas, tunjuk, baru dia baik, angkat jempolnya, 2 jempol. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Ya semua ya, gak apa-apa ya, sekali-sekali kita seperti anak kami dulu ya. Yuk, ayo semangat. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamat. Kuasa mau dikalah, hidupku Tuhan. Allah kemenangan. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Ada jempolnya. Yesus, dia baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Yesus, dia baik bagi. Katakan Yesus. Yesus, dia baik bagi. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling baik bagi kita. Ya, hal yang baik, ya, mati bagi kita, bahkan dia bangkit bagi kita. Makanya pada pagi hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Karena dia, maut sudah dikalahkan. Kemenangan jadi bahagian kita. Mari sama-sama kita angkat pujian mengatakan, rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Saudara katakan rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup. Tangannya dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan begini ya. Katakan rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan.
Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Angkat tangannya semua. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan lagi. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, dengan kita silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Peter Manana. Sebelumnya kita angkat puji yang mengatakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat tentu. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, Tuhan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat tentu. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, Tuhan, saya mau katakan karya terbesar dalam hidupku. Silakan Bapak kita. Pengorbananmu yang sangat tentu. Yesus, Engkau ku kagumi. Syukur kepada Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu di hari yang penuh sukacita di pagi hari ini ya Tuhan. Dalam sukacita kami merayakan kebangkitan Kristus Tuhan kami yang telah mengalahkan maut dalam kehidupannya. Itu pun terjadi bagi kami iman Kristen sebagai pengikut, sebagai anak-anak Tuhan. Kita katakan ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman. Roh Kudus urapi kami, setiap kami yang hadir pada saat ini, bahkan di sekitar kami, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti. Buka pengertian kami ya Yesus, agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu
atau apa yang kami baca itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom. Hari Paskah. Shalom. Keras-keras, tidak perlu sampai di pantai sana. Shalom. Mantap. Cukup. Oke. Syukur kepada Tuhan ketika kita diberikan kesempatan pada hari ini. Saya dari awal mengikuti persiapan sampai dengan kita tiba. Cuaca yang begitu baik dan tetap kita doakan sampai dengan selesai akan sampai. Di hari Paskah yang penuh sukacita ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat pertama hingga yang ke-9. Lukas 24 ayat pertama hingga yang ke-9. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau membawa handphone silakan dibuka supaya kita membacanya bersama-sama. Kebangkitan Kristus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bukan saja datang untuk bersantai-santai. Kita bukan saja datang untuk melihat pantai yang indah. Tetapi hari ini adalah hari yang penuh sukacita, di mana kita boleh merayakan kebangkitan Kristus Isa Al-Masih. Dan ini merupakan suatu bentuk momen terpenting bagi iman Kristen, bahwa apa yang dituliskan, apa yang dibuatkan sudah terjadi. Kalau kita mendengar kata Paskah, mungkin sejak sekolah minggu kita mendengarnya. Tetapi kita perlu memahami lebih dalam lagi. Kita perlu memaknai apa sebenarnya itu Paskah. Dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, ada 5 hal yang bisa kita pahami tentang Paskah. Yang pertama, hari Paskah membuktikan janjinya. Kalau kita baca tadi di ayat yang ayat ke-6, Dia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yesus Kristus berjanji bahwa Dia akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia pasti bangkit. Sehingga merupakan pembuktian janji Kristus bagi kita, anak-anak Tuhan. Mati dan bangkit di hari yang ketiga. Kita ingat juga ketika Yesus berkata bahwa baik Allah akan runtuh, tetapi pada hari yang ketiga akan bangun. Itulah Kristus Tuhan kita yang kita sembah, yang selama ini sangat menghati kita. Maka Paskah yang kedua adalah kita sebagai orang-orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa. Siapa yang berani menyatakan bahwa sayalah penyelamat umat manusia dari dosa-dosa? Siapakah yang rela mati? Siapakah rela menderita bagi kita? Kalau saya minta di antara kita angkat tangan, mungkin masih berpikir. Tetapi Yesus, Dia rela mati, menderita, disalibkan, disiksa bagi kita. Sehingga kita sebagai umat yang dikasihinya, seharusnya bisa mengasihi Yesus. Kita bisa melihat pengorbanannya bagi kita. Paskah
merupakan suatu momentum di mana kita boleh menang atas kematian. Ketika Yesus disalibkan saja, para iblis setan-setan bisa berkata dan bertawa-tawa. Dia kalah. Dia mati seperti manusia biasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa disitulah awal Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan lagi ragu untuk mengimani Kristus dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sudah mengenal Kristus, jangan tinggalkan Kristus. Dia sudah membuktikan suatu hal, suatu peristiwa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia pun, bahwa dia mati dan dibangkitkan. Lewat kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, kita telah dibebaskan oleh belenggu dosa. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, kita bukan diselamatkan karena perbuatan kita. Kita bukan diselamatkan karena persembahan kita. Kita tidak diselamatkan karena rajin memberikan perpuluhan. Bahkan kita tidak diselamatkan karena rajin memberi sedekah. Tetapi karena kasih karunia Yesus Kristuslah kepada kita. Kasih karunia Bapa di surga lah kepada kita. Sehingga kita bisa diselamatkan. Dan ini perlu kita ingatkan selama kita hidup dan harus kita turunkan kepada anak itu kita. Makna Paskah yang ketiga, kemenangan Kristus atas kuasa maut. Maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang-orang Kristen, dan kita harus mengimani hal itu. Kalau Yesus boleh mengalahkan maut, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus berani mengatakan bahwa maut, di manakah kuasamu? Kita harus berani berkata bahwa maut, engkau tidak berkuasa atas kehidupan kita. Karena hidup ini adalah milik Kristus. Hidup ini karena kasih Kristus. Maka yang keempat tentang Paskah yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa dengan kebangkitan Kristus, Kristus telah menyediakan masa depan baru. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu yang terkasih, kita hidup dalam kegunggungan dosa. Kita hidup dalam belenggu dosa. Tidak ada yang menyelamatkan kita. Tanpa kehadiran Kristus, kita semua berada di neraka. Tapi Kristus yang telah mati bagi kita, Dia telah memberikan suatu masa depan baru bagi kita. Maut tidak menindih kita. Kuasa-kuasa lain tidak bisa mempengaruhi kita. Tidak bisa mengintimidasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Kristus yang telah bangkit memberikan masa depan baru bagi kita. Iman kita harus dipertahankan. Baca firman Tuhan setiap hari. Supaya keyakinan dan iman kita itu tidak luntur. Oleh karena kehidupan kita sehari-hari. Oleh banyak pergumulan, oleh banyak masalah. Tetapi Yesus pasti akan memberikan kita kekuatan dan harapan. Yesus yang bangkit bukan saja menyediakan masa depan baru bagi kita, tetapi Yesus yang bangkit hari ini menjamin masa depan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kebangkitan Kristus memiliki banyak sekali makna bagi kehidupan kita orang Kristen. Mari kita wartakan tentang Kristus melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, agar orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus bisa merasakan juga kasih dan anugerah. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kebangkitan Kristus Tuhan kami menjadi tolak ukur di mana kami menang atas kuasa maut, menjadikan suatu anugerah bagi kami untuk memiliki masa depan yang penuh harapan dan kepastian. Oleh karena Kristus hidup, Kristus ada untuk kami. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau merelakan anak-Mu tunggal, yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menderita mati, menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kuasa maut tidak lagi membelenggu kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Bersaatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan. Nanti doa persembahan akan dibawakan oleh Bu Tuti Dala, dan yang menjalankan persembahan Kakak Nova. Kita angkat pujian bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyi bagi Tuhan nyanyikanlah nyanyian bagi Dia, sembahkanlah hormatan pujian atas kemurahan Bapa. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allah, ya Yesus, Engkau sangat mulia. Aku semua orang percaya, naikkanlah kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allah, ya Bapa, ya Yesus, ya Yesus, Engkau sangat mulia. Aku semua orang percaya, naikkanlah kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang tetap bagi Kristus, sebab bagi Kristus tidak ada yang tahu. Silakan Ibu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur atas pagi yang indah di mana Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk datang beribadah kepadamu, memuji Engkau, menyembah Engkau, menaikkan syukur kami atas kasih setia Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Terima kasih Bapak buat ibadah pada pagi hari ini, karena kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu yang telah menyatakan bagi kami bahwa Yesus yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, biarlah apa yang kami pelajari, semua itu menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadi peringatan bagi kami bahwa Yesus yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan persembahan. Yang mensucikan persembahan ini seberapapun yang kami beri Bapak, untuk membantu pelebaran pekerjaan khususnya
bagi gereja Gasti. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang sedang jemaat untuk berdiri. Kita angkat pujian, baiklah hidup ada hari esok. Dalam pujian ini nanti Bapak Peter yang akan menutup kita dalam doa. Ya hidup ada hari esok. Baiklah hidup kalian hidup. Bentar. Suka ya pada hari esok hidup jadi berdusta dia hidup hidup aku ada hari esok tapi aku tak bentar aku tak pernah hari hidup jadi berarti tapi sekali lagi katakan stoplah ini aku baru hidup. Silakan Kak Peter. Dan Yesus hidup ada esok. Buka bentar, aku tahu hari esok. Terima kasih Bapak di surga, karena kasih karunia-Mu, karena anugerah dalam kehidupan kami, rangkaian ibadah kami, rangkaian ucapan syukur kami boleh berjalan dengan baik. Di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri akan ibadah syukur kami dan lanjutkan dalam aktivitas kami sehari ini, kami mau berdoa Tuhan bagi gereja kami yang telah Tuhan percayakan bagi kami, di mana di hari ini juga kami akan merayakan syukur atas bertambahnya satu usia gereja Gasti. Kami percaya Tuhan bahwa pelayanan yang Engkau percayakan ini adalah tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dengan bertambahnya usia gereja Gasti Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami sebagai pelayan-pelayan, sebagai anak-anak Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi daerah sekitar kami, bagi sesama kami, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi gereja kami, sehingga sampai hari ini masih berdiri untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami.
Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Karena ada yang sakit, ada yang dalam masa pemulihan. Ibu Tina, Bapak Ari, Bapak Alex, dan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah anugerah kasih karunia, pemulihan, kesembuhan Tuhan berikan bagi mereka. Agar walaupun tidak berada bersama-sama dengan kami, mereka boleh merasakan sukacita kebangkitan Kristus. Karena Yesus telah lahir, telah bangkit pada hari. Terima kasih Bapa, biarlah dengan kebangkitan-Mu, Kau juga memberikan sukacita bagi mereka, kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Kami percaya Yesus yang bangkit memampukan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang dialami oleh jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami. Kami serahkan akan acara kami selanjutnya ke dalam tangan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga di sekitar kami, saudara-saudara kami yang seiman maupun tidak seiman dengan kami. Tuhan memberkati mereka dengan cuaca yang terbaik pada hari ini Tuhan, sehingga hari Paskah hari ini dapat kami rayakan dengan penuh sukacita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkan hati dan terimalah berkat daripada Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, setelah itu saya serahkan kepada